Tidak semua pantulan di cermin menunjukkan kebenaran. Kisah ini mengungkap misteri kelam yang tersembunyi di balik sebuah cermin tua. Saat Rini terjebak dalam kutukan, keberanian menjadi satu-satunya harapan. Apakah Anda berani menatap cermin lebih lama setelah mendengar cerita ini? Namaku Rini. Aku baru saja pindah ke sebuah rumah tua peninggalan keluarga. Rumah ini sudah lama kosong, tetapi entah kenapa aku merasa ada sesuatu yang mengundangku untuk tinggal di sini. Hari pertama di rumah itu terasa biasa saja, meski debu dan aroma lembab terasa menyengat. Saat membereskan barang, aku menemukan sebuah cermin besar di loteng. Cermin itu terlihat tua, dengan ukiran kayu bermotif aneh di bingkainya. Ada semacam tarikan aneh saat aku menatap pantulan diriku di sana. Seolah-olah cermin itu menyembunyikan sesuatu. Malam itu, aku mulai mendengar suara-suara aneh. Awalnya, seperti bisikan kecil, "Rini, kembali." Aku pikir itu hanya halusinasi karena lelah. Tapi, saat aku terbangun jam 3 dini hari, aku melihat cermin di loteng memantulkan cahaya samar. Padahal, ruangan itu gelap gulita. Rasa penasaran membawaku kembali ke loteng. Saat aku berdiri di depan cermin, bayanganku tidak mengikuti gerakanku. Bayanganku tersenyum, tetapi aku tidak. Aku mencoba berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Tiba-tiba bayanganku mengetuk permukaan cermin dari dalam. "Tolong aku keluar," katanya dengan suara yang sangat mirip denganku. Aku mundur perlahan, tetapi sesuatu menarikku mendekat. Tangan bayanganku keluar dari cermin dan menggenggam tanganku. "Aku adalah dirimu yang kau lupakan," katanya. "Kembalilah ke tempatmu." Sebelum aku sempat merespon, tubuhku terseret masuk ke dalam cermin. Kini, aku terjebak di dalam cermin. Aku bisa melihat diriku yang lain hidup di rumah ini, menggunakan tubuhku, dan aku hanya bisa menonton, berharap ada yang mendengar bisikanku. "Kembalikan aku." Sejak terjebak di dalam cermin, aku menyadari sesuatu yang aneh. Bayangan diriku yang menggantikanku di luar tidak seperti aku. Dia lebih ceria, lebih percaya diri, dan tampaknya mulai menjalani hidupku dengan sempurna. Bahkan, teman-temanku tidak menyadari perbedaannya. Hari-hari berlalu, aku mencoba mencari cara keluar dari cermin ini. Di dalamnya, hanya ada kegelapan dan pantulan bayangan yang tak pernah hilang. Namun, aku menemukan sesuatu, ukiran di bingkai cermin yang sebelumnya tidak kusadari. Ada simbol aneh yang terasa seperti petunjuk. Saat aku menyentuhnya, seketika aku mendengar suara seorang perempuan tua. "Siapa yang berani mengganggu kutukanku?" Suara itu berkata, menggema di sekitarku. "Aku tidak sengaja. Aku hanya ingin kembali ke kehidupanku," teriakku putus asa. Perempuan itu muncul di pantulan cermin. Seorang wanita tua dengan mata kosong dan senyum menyeramkan. "Kau terjebak di sini karena cermin ini menyerap jiwa yang rapuh. Jika kau ingin kembali, kau harus melakukan sesuatu untukku." "Apa yang harus kulakukan?" tanyaku meski hatiku diliputi ketakutan. "Kembalikan sesuatu yang hilang dariku," katanya sambil menunjuk simbol di bingkai cermin. Kiraan itu adalah kunci untuk menemukan hatiku yang terkubur. Temukan dan aku akan membebaskanmu. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi suara itu meninggalkan sebuah petunjuk. Hati itu ada di tempat terdalam yang tak pernah kau sentuh. Kalimat itu terus terngiang di pikiranku. Melalui pantulan di cermin, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang terjadi di luar. Bayanganku atau apapun itu sering menatap lantai ruang tamu dengan cemas. Aku menduga sesuatu terkubur di sana. Aku berusaha keras menggerakkan benda-benda kecil di luar cermin, mencoba memberi petunjuk kepada diriku yang lain. Butuh waktu berhari-hari hingga akhirnya dia memperhatikan. Saat dia menggali lantai ruang tamu,
aku melihat sebuah kotak kecil berwarna hitam muncul. Ketika kotak itu dibuka, isinya adalah jantung yang mengering, seolah-olah milik manusia. Jantung itu bersinar lembut dan berdenyut lemah. Kembalikan hatiku, suara perempuan tua bergema lagi terdengar lebih dekat. Namun, sebelum bayanganku sempat menyerahkannya, sesuatu terjadi. Jantung itu menyala terang, dan bayanganku mulai berteriak kesakitan. Tubuhnya berubah, membusuk seperti mayat. Sementara aku merasakan tarikan kuat dari dalam cermin. Aku terlempar keluar dari cermin dengan napas tersengal-sengal. Tubuhku kembali, tetapi rumah itu mulai berguncang. Seolah-olah marah, suara perempuan tua bergema lagi. Kali ini penuh amarah. Kau belum selesai. Aku akan kembali untukmu, Rini. Aku melarikan diri dari rumah tua itu, membawa kotak hitam yang berisi jantung tersebut. Aku tahu cerita ini belum berakhir, tapi satu hal yang pasti, cermin itu kini hancur berkeping-keping, dan aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi sebelum perempuan tua itu menepati ancamannya. Aku membawa kotak hitam itu ke seorang kenalan, Pak Ridwan, seorang peneliti benda-benda mistis. Dia sering membantu orang yang mengalami hal aneh seperti ini. Ketika dia membuka kotaknya, raut wajahnya berubah serius. Ini bukan benda biasa, Rini, katanya. Jantung ini milik seorang yang dikutuk karena keserakahan. Kutukan itu membuatnya hidup di dalam cermin, dan siapapun yang menyentuh cermin itu akan menjadi korban selanjutnya. Aku tertegun, lalu apa yang harus aku lakukan? Perempuan itu bilang dia ingin hatinya kembali, tapi aku merasa ini jebakan. Pak Ridwan mengangguk. Kau benar, jika kau mengembalikan jantung ini, dia akan mendapatkan kekuatan penuhnya kembali. Tapi jika kau menghancurkannya, kau mungkin akan membebaskan dirimu dari kutukannya untuk selamanya. Hancurkan? Ide itu membuatku takut. Bagaimana jika menghancurkan? Jantung ini justru membangkitkan amarahnya. Tapi aku tahu, aku tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Pak Ridwan memberikan sebuah palu besi yang sudah diberkati. Jika kau yakin untuk menghancurkannya, lakukan ini di tempat asalnya, yaitu rumah itu. Energi kutukannya terhubung langsung ke sana. Dengan berat hati, aku kembali ke rumah tua itu. Malam sudah larut, dan udara terasa dingin menusuk. Begitu masuk, aku langsung merasakan kehadirannya. Bisikan-bisikan memenuhi telingaku, memanggil namaku dengan nada marah. Rini, jangan lakukan itu, kau akan menyesal. Aku berdiri di tengah ruangan, tepat di bawah tempat cermin itu dulu berada. Jantung di dalam kotak mulai berdenyut lebih kencang, seolah-olah tahu apa yang akan kulakukan. Tangan gemetar, aku mengangkat palu dan bersiap menghancurkannya. Tiba-tiba, sosok perempuan tua itu muncul. Kali ini, dia lebih nyata, dengan tubuh yang membusuk dan mata yang memancarkan kebencian. Berhenti, serunya. Kau tidak tahu apa yang kau lakukan? Jika kau menghancurkan itu, kau akan menghancurkan segalanya, termasuk dirimu sendiri. Aku ragu sejenak. Apakah dia berkata jujur? Tapi aku ingat semua rasa takut dan penderitaanku sejak terjebak dalam cermin itu. Dengan seluruh keberanian, aku mengayunkan palu sekuat tenaga ke jantung itu. Tidak! Teriaknya menggema, bersamaan dengan suara jantung yang hancur berkeping-keping. Seketika, rumah itu berguncang hebat. Lantai dan dinding mulai retak, dan angin dingin menyerbu masuk. Aku berlari keluar sebelum semuanya runtuh. Saat aku menoleh, rumah tua itu telah menghilang, menyisakan tanah kosong yang diam. Pak Ridwan kemudian menjelaskan bahwa menghancurkan jantung itu memutuskan kutukan, tapi juga membebaskan semua energi yang terperangkap di dalamnya. Aku selamat, tapi aku merasa masih ada yang mengawasi dari jauh. Kini, aku tak lagi mendengar bisikan atau melihat bayangan aneh. Namun,
Di malam-malam tertentu, aku sering bermimpi buruk tentang cermin perempuan tua dan sebuah suara yang berbisik di kegelapan. Ini belum berakhir, Rini. Aku akan kembali. Beberapa minggu setelah rumah tua itu menghilang, aku mulai merasa semuanya kembali normal. Tapi mimpi buruk itu masih menghantui tentang sosok perempuan tua yang berbisik di kegelapan. Suatu malam, aku mendengar suara ketukan di jendela kamarku. Dengan jantung berdebar, aku mendekat dan menyiapkan tirai. Tidak ada siapapun, namun di kaca jendela ada bekas jari yang membentuk tulisan. Aku melihatmu. Aku panik. Segera kuhubungi Pak Ridwan, tapi dia tidak menjawab. Aku pun memutuskan untuk mengunjunginya langsung ke rumahnya. Sampainya di sana, rumahnya gelap dan sunyi. Pintu depan sedikit terbuka, seolah-olah mengundangku masuk. Aku melangkah dengan hati-hati, memanggil namanya. Pak Ridwan, ini Rini. Tidak ada jawaban, tapi di ruang tamunya, aku menemukan sesuatu yang membuat darahku membeku. Sebuah cermin besar yang sangat mirip dengan cermin yang pernah kutemukan di loteng rumah tua itu. Di dalam cermin itu, aku melihat bayangan Pak Ridwan. Dia terlihat seperti sedang berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Aku mendekat, dan tiba-tiba bayangannya menoleh padaku. Rini, lari! Dia sudah kembali, teriaknya. Kali ini terdengar jelas. Tapi sebelum aku sempat bergerak, cermin itu mulai bersinar terang. Sosok perempuan tua yang pernah kulihat muncul lagi, lebih menyeramkan dari sebelumnya. Kau pikir menghancurkan jantungku sudah cukup, katanya sambil tersenyum dingin. Aku tidak bisa dihancurkan semudah itu. Kau telah membangkitkanku kembali dan sekarang waktumu sudah habis. Aku berlari keluar rumah, tapi pintunya tertutup dengan sendirinya. Ruangan terasa semakin gelap dan aku mendengar suara langkah berat mendekat. Saat aku berbalik, perempuan itu sudah berdiri di belakangku, memegang sesuatu, potongan kecil dari jantung yang telah kuhancurkan. Kau mungkin menghancurkan jantungku, tapi tidak seluruhnya. Aku hanya butuh waktu untuk kembali, dan sekarang kau adalah bagian dari rencana baruku, katanya sambil tertawa menyeramkan. Aku mencoba melawan, tapi tubuhku terasa lumpuh. Perlahan, dia mendekatkan potongan jantung itu ke dadaku. Rasanya seperti terbakar, dan aku merasa sesuatu menarikku ke dalam kegelapan. Saat aku membuka mata, aku berada di dalam cermin. Aku bisa melihat dunia luar, tapi tidak bisa menyentuhnya. Di depanku, perempuan tua itu berdiri sambil tertawa puas. Selamat datang di penjaraku, Rini. Nikmati waktumu di sini selama-lamanya. Aku hanya bisa menjerit, tapi suaraku tidak terdengar. Kini aku tahu, aku telah menjadi pengganti perempuan itu, terperangkap dalam dunia cermin. Dan di luar sana, sosok perempuan tua itu kini menggunakan tubuhku, melanjutkan rencana jahatnya. Aku tidak menyerah meski terperangkap di dalam cermin. Aku yakin ada cara untuk keluar. Waktu terasa lambat, dan aku hanya bisa menyaksikan perempuan tua itu menjalani hidupku dengan tubuhku. Dia semakin kuat memanipulasi orang-orang di sekitarku, termasuk teman-temanku. Namun, sesuatu terjadi saat aku melihat pantulan di cermin. Pak Ridwan muncul di sisi lain cermin. Wajahnya penuh luka, tapi matanya menyiratkan harapan. Rini, dengarkan aku, katanya. Suaranya terdengar jelas meskipun dia tidak benar-benar di sana. Dia menjelaskan bahwa perempuan tua itu adalah roh dari seorang dukun hitam yang dikutuk karena kejahatannya. Energinya terhubung pada benda-benda tertentu, cermin dan jantung yang menyimpan kekuatannya. Namun, ada satu cara untuk memutusnya sepenuhnya, menghancurkan tubuh aslinya yang tersembunyi di suatu tempat. Tubuh aslinya berada di bawah tanah rumah tua itu, kata Pak Ridwan. Dia memindahkanmu ke cermin untuk melindungi dirinya. Kau harus membebaskan jiwamu dan hancurkan jasadnya. Tapi bagaimana?
Aku terjebak di sini, teriakku. Kau harus menggunakan pantulanmu. Dia tidak bisa menyerangmu di dalam cermin, karena kekuatannya terbatas di sini. Serang pantulan dirinya dan itu akan melemahkannya, jelas Ridwan. Aku mulai mencari pantulan perempuan tua itu di cermin. Dia ada di dekatku, tapi sibuk memanipulasi orang-orang di luar. Dengan segenap keberanian, aku memfokuskan energiku dan menghantam pantulannya. Jeritan melengking terdengar, dan aku melihat tubuhnya terguncang di dunia nyata. Pak Ridwan di luar cermin memanfaatkan momen itu untuk menyerang jasad perempuan tua yang dia temukan di bawah reruntuhan rumah tua. Dengan ritual yang dia lakukan, dia menghancurkan tubuh perempuan tua itu. Cermin tempatku terperangkap bergetar hebat. Aku merasakan tarikan kuat yang melepaskanku dari dalamnya. Tiba-tiba, aku terjatuh di lantai, kembali ke tubuhku. Rini, cepat kita harus pergi dari sini, teriak Pak Ridwan. Kami melarikan diri, keluar sebelum tempat itu runtuh. Saat kami berbalik, cermin itu hancur menjadi serpihan kecil, bersamaan dengan lenyapnya energi jahat yang terasa selama ini. Setelah kejadian itu, hidupku perlahan kembali normal. Aku berterima kasih kepada Pak Ridwan atas bantuannya. Namun, aku tahu dunia ini masih menyimpan banyak rahasia dan bahaya. Kini, aku berjanji untuk berhati-hati. Cermin tua, rumah kosong, atau benda misterius bukan lagi sesuatu yang aku sesali. Hidupku telah